Oke guys, kita berada di Tahura Sultan Adam Mandiangin. Kita arah ke kolam pemandian Belanda. Jadi guys, di sini tuh zaman dulunya, zaman kolonial Belanda itu, daerah Tahura ini dijadikan sebagai benteng pertahanan mereka guys. Jadi penuh sejarah daerah Tahura ini guys. Nah, kita ini berada di daerah kolam Belandanya guys. Nanti kita akan menuju ke atas puncaknya sampai ke benteng Belanda. Cuma bentengnya sekarang tidak ada lagi guys. Sekarang diganti oleh pemerintah setempat dengan villa-villa yang disewakan guys. Jadi banyak objek-objek wisata atau spot-spot foto keindahan alam Tahura ini guys, bisa kalian nikmati. Jadi guys, Tahura Sultan Adam ini merupakan hutan raya yang terdapat di Kalimantan Selatan, di mana mengambil nama Sultan Adam yang memerintah Kesultanan Banjar guys, yang berkuasa antara tahun 1825 sampai November 1857 guys. Jadi Tahura Sultan Adam ini memiliki luas sekitar 112.000 hektar, memasuki dua wilayah kabupaten guys, yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut di Provinsi Kalimantan Selatan guys. Daerahnya tersebar dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Aranio, Kecamatan Karangintan yang ada di Kabupaten Banjar, terus ada dari Tanah Laut itu Pelihari, Batu Ampar, Jorong, dan Kitab guys. Tahura itu sendiri guys adalah sebuah kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk tempat pengoleksi tumbuhan satwa, baik yang jenis asli Indonesia maupun yang bukan asli Indonesia. Jadi Tahura itulah Taman Hutan Rakyat kepanjangannya guys. Adapun pemanfaatannya bagi kepentingan umum guys, seperti penelitian, ilmu pengetahuan, dan fasilitas yang menunjang budidaya, rekreasi, dan pariwisata guys. Jadi Tahura di Sultan Adam ini dikelola oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia guys. Jadi guys, Tahura ini biasanya terletak tidak jauh dari perkotaan atau terletak di dekat pemukiman yang mudah diakses lah. Jadi ekosistem Tahura itu ada yang alami namun ada pula yang buatan guys. Jadi dilihat dari hukumnya, Tahura itu merupakan kawasan lindung yang dikategorikan sebagai khas hutan konservasi bersama-sama dengan cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru. Meskipun dikategorikan sebagai kawasan lindung, Tahura memungkinkan untuk kita manfaatkan sebagai tempat rekreasi guys dan pariwisata komersil. Jadi di Tahura ini diusahakan menjadi kawasan wisata yang komersial, tetapi guys dibatasi dengan peraturan yang ketat agar fungsi pelestarian alamnya tetap terjaga.
Ya kita guys beristirahat sejenak, duduklah di warung kopi lah untuk bersantap makanan ringan lah, karena sebelum kita naik ke puncak nanti kita akhiri kita mandi di air terjun guys. Iwin sedang makan ya makanan, dia pesan Indomie guys, ya seala kadarnya sajalah untuk kita berkreasi guys. Halo guys. Ya guys, kita lanjutkan naik ke atas puncak Tahuranya guys. Perjalanan kita masih jauh guys untuk ke puncak. Jadi ada beberapa spot-spot yang pemandangannya bagus lah guys. Nah ini salah satunya guys. Jadi kita kembali lagi guys membahas masalah Tahura Taman Hutan Rakyat guys. Jadi mempunyai fungsi dan manfaat yang cukup banyak, seperti tempat berkumpul dan bersosialisasi sesama manusia di lingkungannya, serta yang tidak kalah penting guys sebagai penyuplai oksigen di suatu wilayah tersebut. Jadi manfaat Tahura itu penting untuk menjaga ekosistem alam di suatu daerah guys. Selain memberi manfaat, tujuan dari dihadirkannya Tahura adalah untuk menjaga terjaminnya kelestarian kawasan hutan dan ekosistemnya, serta terbinanya koleksi biodiversitas baik flora maupun faunanya guys. Selain itu guys, Tahura berpotensi pula sebagai penyimpan sumber daya alam yang tujuannya untuk menunjang kegiatan manusia seperti penelitian, edukasi sosial dan budaya, serta pengembangan masyarakat dan adat istiadat guys. Jadi dilihat dari fungsi ekologinya, Tahura ini mampu menyerap karbon seakan banyak stratifikasi tajuk yang terbentuk dari beragam vegetasi, baik itu pohon, tiang, pancang, dan semai, di mana masing-masing jenis tanaman akan melakukan siklus pertukaran karbon dan oksigen guys. Adapun dilihat dari fungsi hidrologinya, keberadaan Tahura ini guys dapat meningkatkan fungsi tata air yang menyimpan sumber mata air. Jadi air hujan yang jatuh itu guys tidak langsung lolos ke permukaan tanah, akan tetapi diserap oleh tumbuhan dan akan menjadi air tanah, sehingga air yang tersimpan tadi berpotensi menjadi sumber mata air. Jadi guys, air yang ada di Tahura Sultan Adam ini guys, sejuk dan seger guys. Flora kawasan Tahura Sultan Adam guys didominasi oleh flora jenis Pampahi, Wagun, Bilayang Putih, Palawan, Ulin,
keranji, mahirangan, tarap, dan laban guys. Mungkin ini jenis flora yang hidup di Pulau Kalimantan guys. Kalau di tempat lain tahura-tahura yang ada di Indonesia mungkin berbeda lagi guys jenis-jenisnya. Yang ada di tahura Sultan Adam ini guys mungkin jenis tanaman flora yang ada di Kalimantan guys. Adapun jenis fauna yang ada di kawasan Sultan Adam guys, ada kukang, uwa-uwa, dan beruang madu guys. Mungkin jenis burung yang lain endemik Kalimantan banyak juga guys, cuma kan tidak bisa kita satu-satu kita sebutkan guys. Jadi kalau yang jenis burung Kalimantan mungkin banyak guys, bahkan lebih. Iwin. Halo guys. Guys, dia capek guys. Feeling sebelum puasaan guys saya. Biar kada satris. Sebelum bulan puasa. Aduh, tolong guys, tolong. Ya ini guys, kita sudah sampai di puncak Tahura ya. Dulu di sini cuma ada kayak semacam meruntuhan benteng Belanda lah. Tapi sekarang sudah diperbaiki ya, sudah bagus benar sih guys. Jadi ada tempat parkir mobil. Nah di sini guys tempat orang terjun guys. Jadi kayak parasut itu guys. Nah jadi itu mungkin ada biayanya guys untuk terbang sekali terbang. Kalau tidak salah itu sekitar 500.000 guys. Nah guys, nah silahkan guys mencoba para layang. Nah dengan sensasinya alam Tahura Sultan Adam guys. Kita menuju ke villa-villanya guys. Ini si Kiwin ini kecapean deh guys jalan, soalnya kan jauh guys, dan perjalanannya itu jalannya menanjak guys sampai ke bukit, jadi agak lelah sedikit guys. Jadi dia diusung ini guys.
Situ.